Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para penonton Alhamid Channel, kita berjumpa lagi pada program Dahsyatnya Ramadanku yang insya Allah membawa keberkahan untuk diri ulun pribadi dan diri-diri pian semua yang nonton. Hari ini insya Allah ulun akan membahas perihal tentang puasa itu apa sih? Diambil dari bahasa mana? Kenapa dinamai puasa Ramadan? Dan sejak kapan puasa Ramadan ini diwajibkan? Hari ini ulun mengambil banyak kutipan di kitab Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus Shiyam. Ta'rifus Shaum. Nah, jadi kita mulai dengan pengertian puasa. Pengertian itu ada terbagi dua, lugatan wa syar'an. Lugatan artinya secara bahasa, puasa itu mutlakul imsak. Secara mutlak artinya bertahan atau menahan. Sedangkan dari agama, puasa adalah al-imsak an jamil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Artinya menahan diri dari segala macam hal yang membatalkan. Untuk perihal hal yang membatalkan puasa itu ada di videonya Ustadz Hafiz. Nanti tonton di sana. Itu insya Allah sangat lengkap sudah pembahasannya. Jadi menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari biniatin maksusatin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita puasa ini bukan hanya sekedar menahan diri dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, tapi ini juga harus kita sertai dengan niat yang khusus atau niat tertentu. Kita harus berniat puasa. Kalau kada berniat, maka puasa kita tidak sah. Waktu fardhihi. Nah, ini yang tadi yang ulun singgung di awal. Kapan sih awal-awal puasa ini menjadi hal yang wajib bagi kita? Furida fis sanati tsaniyah minal hijrah fi syahri Sa'ban. Jadi puasa ini awal diwajibkannya pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah SAW tis'a Ramadanat. Jadi Nabi SAW beliau itu puasa selama 9 kali, artinya 9 bulan, 9 puasa sebelum beliau akhirnya wafat. Untuk puasa ini bisa kita lihat dalilnya pada Quran surah Maryam juz 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini surah Maryam. Wallahu a'lam. Kemudian kenapa dinamai Ramadan? Kadakawakah diganti jadi Syawal atau yang lainnya? Jadi di sini ada sejarahnya. Wasumya Ramadan qila li'annahu indama wada'al arabu asma asyhur. Jadi pada waktu itu orang-orang Arab meletakkan atau sedang merundingkan nama-nama bulan. Wafaqa hadzal syahru siddatul har. Jadi orang-orang ulama zaman dulu, para sahabat-sahabat dulu yang sejak zaman dulu ini sudah bersepakat bulan Ramadan ini, bulan ini panas. Memang kebiasaannya panas, jarang hujan. Fasumuhu Ramadan minar ramda. Jadi dinamakan Ramadan diambil dari kata ramida. Ramda ini atau ramida ini artinya panas, syiddatil hur pengertiannya. Wakila li'annahu yarmiduz dzunub ayyahriquha. Nah, jadi ujar ulama, kenapa dinamakan panas ini? Maksudnya panas dalam artian membakar. Apa yang dibakar, Pak? Yang dibakar itu ialah dzunub.
yaitu dosa-dosa kita yang dibakar. Jadi kalau kita bulan puasa, puasa bujur-bujur, gawe yang wajib, gawe yang sunnah, banyak-banyak beribadah, insya Allah dosa-dosa kita dibakar atau dihapus oleh Allah. Kemudian di sini ulun akan mengutip hadis, dikeluarkan dari Musnad Firdaus akhrajahu Ad-Dailami, dikeluarkan oleh Dailami pada juz kedua nomor hadis 397 yang dinukil oleh pengarang kitab Taqratus Sadidah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samtus shaim tasbih. Diamnya orang puasa itu bernilai tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya ibadah. Tidur puasa bernilai ibadah. Cuman ini yang ulun lihat banyak disalah kaprahkan oleh orang-orang. Ulun nih bulan puasa guring aja gawian. Hitungannya ibadah juga. Salah. Kayak inilah, ini maksudnya menjelaskan wana mohon ibadah, artinya tidurnya orang puasa itu ibadah. Bujur ibadah, supaya di luar kita kalaunya kada guring, kada menggawi yang kada baik. Coba kita pakai logika terbalik. Tidur aja ibadah, apalagi kita berzikir, apalagi kita membaca Al-Quran, apalagi kita membaca sholawat, pasti amal ibadahnya akan dilipat gandakan. Jadi bulan puasa jangan kebanyakan guring lah. Ini ulun berpesan mana bagi diri ulun sendiri dan juga dengan para penonton setia Al-Hamid Channel. Jangan banyak guring, banyaknya beribadah. Karena bulan puasa ini luar biasa benar, luar biasa. Wa du'auhu mustajab. Nah, pada bulan puasa ini kita banyak-banyak berdoa. Karena jar Nabi, doa orang yang di bulan puasa ini dikabulkan, mustajab. Wa amaluhu mudhab. Nah, amal ibadah pada bulan puasa ini banyak. Jadi mari kita bersama-sama ulun mengingatkan kepada diri ulun pribadi dan bubuhan pian beratan untuk sama-sama memperbanyak amal ibadah ketika bulan puasa. Selanjutnya ulun akan berbicara tentang hukum-hukum puasa. Ahkamus shaum. Hukum-hukum puasa arba'ah, ada 4. Al-wujub, wan-nadbu, wal-karahah, wal-hurumah. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram. Loh Pak, ternyata puasa tidak hanya wajib dan sunnah Pak. Iya betul. Tidak hanya wajib dan sunnah. Ada juga puasa yang dimakruhkan, bahkan ada pula yang diharamkan. Mari kita bahas. Yang pertama wajib. Wa yakunu dzalik fi sitti halat. Jadi yang dimaksudkan wajib ini pada 6 keadaan. Pertama wajib, yaitu saumu Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib, kada kau ditawar-tawar. Yang kedua saumul qada. Nah, puasa qada ini mudah-mudahan lah para penonton setia Al-Hamid Channel yang bulan puasa tahun tadi, nah ada yang belum puasa, mudah-mudahannya sudah digawi lah. Ini harapan ulun itu, nih misalnya ada orang garing bulan puasa tahun tadinya boleh kada puasa tapi wajib mengganti. Sama halnya dengan perempuan yang misalnya datang bulan, nah itu wajib diganti. Nah, jadi jangan sampai kita kadang mengganti puasa yang telah kita uzur di dalamnya. Kemudian termasuk wajib juga puasa kafarat, kemudian puasa as-shaum fil haji wal umrah badalan. Nah, jadi puasa pada bulan haji, pada ketika haji dan umrah sebagai puasa pengganti fil fidyah, ketika ada fidyah. Kemudian as-shaum fil istisqa idza amaral hakim. Wajib juga puasa istisqa. Istisqa itu adalah ketika kita meminta hujan. Wajib ketika hakim yang menyuruh. Hakim itu lain inya yang memutuskan perkara aja, Bang. Hakim di sini artinya orang yang memang dipercaya untuk memutuskan perkara agama dan perkara yang lain di suatu daerah. Artinya ulama besar di sana menyuruh kita puasa, maka wajib puasa. Itu ketika kita meminta hujan. Dan terakhir yang wajib itu adalah saumun nadri, puasa nazar. Tapi nazar yang diperbolehkan. Jadi misalnya kayak najar ulun, misalnya kawa menulakakan haji orang tua ulun. Ulun akan nazar puasa, ulun akan puasa 3 hari. Nah itu kalau inya sudah bernazar ke itu dan Allah kabulkan, maka wajiblah dia untuk puasa sebanyak 3 hari. Yang kedua mandub, artinya puasa sunnah. Tadi yang wajib kan, sekarang sunnah. Di sini ada terbagi 3. Pertama ma yatakarranu bi takarruris sinin. Nah jadi puasa yang berulang-ulang pada 1 tahun. Apa itu puasa yang berulang-ulang pada 1 tahun? Seperti qasaumi yaumi arafah,
seperti puasa hari Arafah, wa Tasu'a, wa Asyura, wal hadiya asyara min Muharram, wa sitti Syawal. Jadi ada juga puasa namanya puasa 10 Muharram, 6 hari pada puasa Syawal, ila akhir. Kemudian yang kedua, puasa sunnah ma yatakarraru bi takarruris suhur. Jadi puasa yang berulang-ulang pada tiap bulan. Ka ayyamil bid, hari putih bahasanya. Apa itu Pak hari putih? Maksudnya hari putih itu harinya terang benderang. Itu terjadi pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulan, itu sunnah puasa. Kenapa disebut putih? Karena pada tanggal 13, 14, dan 15, bulan itu kan sempurna bulatnya itu pada tanggal 15. Nah, dari tanggal 13 itu sudah mulai terang mana bulan. Makanya disebut sebagai ayyamil bid. Wal ayyamisud, pada hari gelap. Nah, ini kebalikannya dari ayyamil bid. Ayyamisud ini ketika langit itu gelap, hari itu gelap. Artinya itu terjadi pada ketika bulan sudah mulai redup pada tanggal 28, 29, dan 30 tiap bulan. Itu disunahkan puasa. Siapa hanya tahu nih bahwasanya ada puasa sunnah yang bernama ayyamisud, kada hanya ayyamil bid saja. Itu sunnah dipuasakan. Yang ketiga, ma yatakarraru bi takarruril asabi'. Jadi puasa yang berulang-ulang tiap minggu. Kal Itsnain wal Khamis, seperti puasa Senin dan Kamis. Tapi ujar ulama, wa afdalus yamin nafli, dan sepaling afdalnya puasa sunnah saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa sehari, esoknya berbuka. Jadi sehari puasa, esok ada puasa. Sehari puasa, esoknya ada puasa. Wa huwa saumu Sayyidina Daud alaihissalam. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ini seabdal-abdalnya puasa, ujarnya ulama kita. Kemudian ada puasa makruh. Kayak apa Pak? Makruh. Maka puasa ini nih berpahala Pak. Nah, ini makruh. Jadi bisa menjadi makruh. Makruh itu puasa ifradu yaumul jum'ah awis sabti awil ahad. Artinya kita hanya puasa sehari di hari Jumat atau Sabtu atau Minggu. Oh, itu makruh hukumnya. Ulun pae nispu semalam hari Minggu, pae sehari aja. Nah, amun inya supaya jangan makruh, supaya bagus, itu tuh digandeng puasanya. Artinya misalnya Kamis lawan Jumat kah, Jumat lawan Sabtu, Sabtu atau Minggu. Nah, seperti itu supaya baik. Nah, kemudian haram. Haram ini nih yang menarik. Jadi untuk puasa yang dihukumkan haram itu dua. Haram ma'as sihah wa haram ma'adamis sihah. Yang pertama haram tapi sah. Kayak apa maksudnya haram tapi sah? Inya nih haram menggawi puasanya, tapi tetap dihitung kawa puasa, sah puasanya. Apa itu Pak? Wa huwa shaumuz zaujah biduni izni zaujiha. Jadi, tapi ini kategorinya puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Jadi seorang istri yang puasa tapi kada dapat izin suaminya. Jadi ujar nang abah nih, pian umanya jangan puasa. Kada hendak ulun hendak puasa tuh Pang. Nah, itu haram, tapi sah aja puasanya. Ulun kasih contoh seperti ini. Misalnya, nih suaminya nih lawan istri lagi dalam perjalanan. Nah, perjalanannya jauh yang menempuh misalnya 20 jam di bis. Jadi ujar nang laki, pian ini jangan puasa karena aku uyuhan. Kada ajar bini ulun puasa aja. Nah, itu tuh jatuhnya haram. Sebenarnya kan menangati ini khawatirnya kalau pindah kenapa-kenapa. Yang kedua, haram ma'adamis sihah. Nah, ini sudah haram, kada sah pulang puasanya. Yang pertama, puasa saumu yaumi Idul Fitri. Ketika hari raya Idul Fitri itu haram mutlak. Kada boleh. Orang hari raya kita puasa haram hukumnya. Haram hukumnya. Cuman Bang pakai apa? Kena misalnya berbeda hari raya Pak. Ini misalnya ada orang yang menghitung Pak pada tanggal misalnya anggaplah hari Sabtu hari raya. Nah, sedangkan bubuhan ulun nih Pak umpat ujar guru ulun hari Minggu Pak kayak apa ulun Sabtu masih puasa haram lah Pak kada. Maksudnya haram itu misalnya nih lah kita nih ikut yang ujar pemerintah hari Minggu. Nah, kita hari Minggu nih tahu aja sudah hari raya sekalinya tetap puasa. Nah, itu haram hukumnya. Kalau masalah perbedaan tadi kada jadi masalah. Itu misalnya ada perbedaan di masalah awal puasa dan hari raya, itu tuh karena perbedaan dalam penghitungan dan dua-duanya boleh-boleh aja, sah aja itu. Satu dengan ru'yatul hilal, satunya dengan perhitungan. Nah, itu sah, hukum dua-duanya itu sah. Jadi jangan jadi perdebatan. Yang salah itu kada puasa. Nah, itu yang salah. Jadi jangan hendak menyambati orang
jarinya puasa berduhulu aja, jangan menyambati pian lah. Ingati itu kita saling menjaga kebersamaan. Ini sama aja pada bujurnya. Yang kedua termasuk haram saumu yaumil idil adha. Puasa ketika Idul Adha itu haram. Haram ya. Kemudian saumu ayyamit tasyrik. Puasa ketika hari tasyrik. Hari tasyrik tahwai kalau lah buhan pian. Yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kemudian termasuk haram saumun nisfil akhir min Sya'ban. Jadi ila akhir syahr. Haram puasa setelah nisfu Sya'ban. Umapa kenapa jadi haram? Nah, dengari dulu. Ini jangan kada tuntung nonton videonya. Haram puasa setelah nisfu Sya'ban itu alasannya supaya kita itu awak kada keuyuhan sebelum melaksanakan ibadah puasa wajib. Karena setelah bulan Sya'ban itu kan bulan Ramadan. Tapi boleh puasa, maka jadi pian haram, Pak. Ya, tadi belum tuntung Bapak menjelaskan. Haram apabila misalnya memang puasa sunnah biasa aja. Yang apabila satu, inya ini kada terbiasa puasa sunnah. Beda cerita misalnya sudah terbiasa puasa Senin Kamis, sudah terbiasa puasa Daud, kada apa-apa, puasa aja pian. Bapahala kada ada haram-haramnya. Maksud haram tadi kan orangnya kada mahir puasa. Kada mahir puasa sunnah, kada mahir. Maka diharamkan puasa dengan alasan tadi supaya menjaga awak ini tetap fit menghadapi bulan Ramadan. Termasuk kada haram juga apabila kita itu melaksanakan puasa qada. Nah, bila puasa qada boleh biar pian di tanggal 30 Sya'ban hendak menentukan puasa qada, puasa jangan kada puasa, boleh benar itu. Atau puasa nazar. Nah, kalau puasa nazar itu juga dibolehkan, kada haram. Jadi yang haram tadilah puasa setelah nisfu apabila kita ini kada terbiasa puasa, dikhawatirkan oleh para ulama kita kena keuyuhan hendak menghadapi puasa wajib. Terakhir, puasa yang diharamkan itu saumu yaumis syak, puasa pada hari ragu-ragu. Apa pulang, Pak, puasa pada hari ragu-ragu? Yang dimaksudkan puasa pada hari ragu-ragu ini kita puasa pada 30 Sya'ban. Yang pada malam itu ada orang yang sudah melihat bulan sudah timbul, bulan Ramadan. Nah, jadi lalu ragu-ragu. Kan kita ini bulan Islam bisa sampai tanggal 29, bisa tanggal 30. Ini ada yang sudah memadahkan bahwa malam 30 tadi itu ternyata sudah masuk bulan Ramadan. Nah, maka itu diharamkan. Jadi ambil aman, jangan gin dulu, ambil aman. Tapi kalau jelas-jelas itu kada masuk Ramadan lagi, maka kada apa-apa puasa. Nah, mungkin dari ulun sampai sini dulu. Inggih. Mudah-mudahan kita puasanya lancar, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan amal ibadah kita banyak bertambah ketika bulan puasa. Ulun akhiri, sebelum ulun akhiri, hampir kediingat ulun. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai, padahi sanak keluarga pian. Untuk jangan lupa like, subscribe, share channel Al-Hamid Channel. Ini wabillahi taufiq wa hidayah. Salah hilap mohon maaf, semua kesalahan itu dari ulun dan baik-baiknya dari Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.